Mudah-mudahan dengan keistiqomahan kita mengkaji dilalah irsyadiyah seperti ini, dan kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala di dunia, ya, sehingga kelak kita di akhirat menjadi orang-orang yang beruntung. Amin Allahumma amin. Shalawat serta salam senantiasa tercurah pada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya, serta para pengikut dan para pecinta sunnah-sunnahnya sampai kelak yaumil kiamah. Baiklah saudara sekalian, langsung saja kita kaji hadis yang tadi sudah saya bacakan, yang artinya la ya bulanna, janganlah sekali-kali kencing ahadukum, sapa salah satu di antara kalian, filmai, di dalam air ada ini yang menggenang, aladiyan layak jeli, tidak mengalir opo aladi, suma kemudian yaktasil mandi sopo ahad, fihi di dalamnya air. Dan artinya Rasulullah SAW melarang, janganlah salah seorang di antara kalian, janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian kencing di dalam air yang menggenang, yang tidak mengalir, kemudian dia mandi di situ. Layak bulan, ini adalah kalimat yang diawali dengan lanahi atau larangan, kemudian ditaukidkan, dikuatkan dengan nun taukid sakinah istilahnya, yang merupakan larangan keras, tidak hanya larangan biasa tetapi larangan keras. Karena larangan tersebut ya diikuti dengan nun taukid sakilah, yang mentaukidkan, ya, menguatkan larangan tersebut, ya, karena beberapa alasan yang barangkali ini menjadi rahasia dan harus kita ketahui, harus dipelajari oleh kaum muslimin. Kenapa sampai dilarang keras? Ya. Kemudian ya bulanan itu sebenarnya adalah fi'il mudhari yang dibaca jazm yabul, akan tetapi karena bersambung dengan nun taukid sakinah, ya, maka dibaca fathah ya bulanna. Dan bentuk-bentuk larangan seperti ini menjadi perhatian para ulama. Berarti gabungan dari lanahi dan nun taukid itu merupakan larangan yang harus kita perhatikan, harus benar-benar kita perhatikan. Ini adalah larangan keras, dan sebagaimana juga ayat-ayat Al-Quran banyak menggunakan uslub larangan seperti seperti dalam hadis ini. Artinya jangan sekali-kali salah satu di antara kalian kencing di air yang menggenang, yang sama sekali tidak mengalir, kemudian mandi di situ. Sampai seperti inilah perhatian syariat terhadap
kebersihan dan kesehatan. Kemudian filma ini di dalam air ini yang menggenang, maka Rasulullah SAW memberikan penjelasan lebih lanjut, yaitu layan seri yang sama sekali tidak mengalir. Ya, karena air yang menggenang yang sama sekali tidak mengalir itu tidak ada sesuatu yang masuk ke dalamnya dan juga tidak ada yang bisa keluar dari dalam air tersebut. Sesuatu yang masuk maksudnya adalah sesuatu yang baru yang bisa memperbaharui kondisi air, ya. Dan sesuatu yang keluar artinya sesuatu kotoran yang bisa keluar dari sana. Artinya apa? Tidak ada sesuatu yang bersih yang masuk, tidak ada sesuatu yang kotor yang keluar. Sehingga dikhawatirkan, ya, membahayakan si pengguna air tersebut, ya, maupun orang-orang setelahnya. Masalah yang pertama adalah larangan bagi siapa saja yang kencing di air yang menggenang yang tidak mengalir, karena hal tersebut itu menjijikkan kencing di air yang sejuk, karena dia tahu air tersebut pasti akan digunakan, entah digunakan untuk beribadah, berwudu maksudnya, atau mungkin untuk mandi, atau mungkin untuk tabarruk, panasan awak-awak, kalau orang Jawa namanya awak-awak, tabarruk, mendinginkan badan, atau tanatuh, atau untuk sekedar membersihkan dari kotoran-kotoran atau tanah atau lumpur yang melekat di badan. Nah, yang dilarang itu adalah mandi menggunakan air yang menggenang untuk janabat, untuk mandi janabat. Nah, itu kesimpulan dari beberapa hadis itu begitu. Asalnya hadis Imam Bukhari itu umum maksudnya ya dilarang baik untuk janabat maupun untuk bersih-bersih, tanatuh atau tabarruk. Tapi kemudian di riwayat yang lain ternyata hadisnya lebih lengkap, yaitu ada tambahan bahwa junubun. Kemudian Imam Abu Dawud juga menambahi minal janabati. Nah, sehingga digabungkan tiga hadis ini berarti yang kuat adalah larangan menggunakan air yang menggenang untuk mandi junub. Sementara kalau untuk tabarruk, mendinginkan tubuh, untuk seger-segeran, atau untuk tanatuh, membersihkan kotoran-kotoran tubuh, maka tidak termasuk di dalam larangan hadis ini. Nanti akan dijelaskan di belakang. Itulah Bapak Ibu sekalian, ya, cara memahami dalil itu seperti itu. Jadi dalil itu tidak boleh digunakan sendiri-sendiri. Makanya orang kalau nggak paham, nggak hafal Quran, nggak hafal hadis, tidak boleh dia berijtihad sendiri, tidak boleh. Ya. Bolehnya itu adalah mujtahid muqallid. Artinya ada nas, Quran, hadis, pendapat ulama, nanti ada nas, hadis, pendapat ulama dikumpulkan, ya, kemudian dicari ilah yang paling kuat, kira-kira begitu. Jadi nggak boleh kita menghukumi satu permasalahan
hanya dengan menggunakan satu nas, ya. Karena nas itu banyak sekali dari Quran maupun hadis, ya. Akan tetapi semuanya datang dari sumber yang satu. Al-Quran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara Rasul adalah diperintahkan atau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maka kita harus berhati-hati di dalam memutuskan satu permasalahan, ya. Tidak boleh kita menghukumi satu permasalahan hanya dengan satu dalil, ya. Kecuali pada permasalahan-permasalahan yang maklum bidururi. Ada permasalahan maklum bidururi, boleh kita menghukumi langsung, misalnya sholat 5 waktu wajib, gitu ya. Karena sudah maklum bidururi, sudah diketahui oleh orang banyak, sholat 5 waktu wajib. Iya, ya. Mungkin kalau dari lirik Quran sholat 5 waktu, iya kalau tapi sudah maklum bidururi, ya, sudah menjadi ijma. Puasa wajib, puasa maklum bidururi. Haji wajib, tapi ditasis man istata'a ilaihi sabila, wajib bagi yang sudah mampu ke sana. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi tidak boleh sembrono dalam memutus masalah, menghubungi satu masalah, ya, hanya dengan menggunakan satu hadis atau satu ayat. Harus melihat ayat-ayat yang lain dan hadis-hadis yang lain seperti ini tadi, ya. Seperti ini tadi, kalau menggunakan hadis Bukhari kan mandi apa saja nggak boleh dengan air yang mengenang, ya. Nah, saya repot kalau ngadus baru bisa ember kan mana agak dulu. Min fawaidi hadzal hadis, itu diantara faedah dari hadis riwayat Imam Bukhari tadi. Alamat ada yang pertama, anna syariat bahasanya syariat al-Islamiyata, syariat Islam jaat itu datang, apa syariat Islam bin nadhofati, dengan kebersihan, kesucian. Jadi syariat Islam sekali lagi itu adalah syariat yang sudah sempurna. Kita harus yakin. Kalau kita ragu, berarti kita meragukan surat Al-Maidah ayat 3. Artinya kita menjadi orang yang ragu-ragu, orang yang jatuh kekafiran. Karena itu tidak boleh diragukan lagi. Karena Al-Quran termasuk rukun iman, rukun iman yang bagian dari rukun iman yang ke berapa itu? 3. Karena syariat al-Islamiyah maksudnya syariat Islam jahat itu datang, apa syariat Islam binadofati, dengan kebersihan dan kesucian. Sudah sempurna syariat Islam itu, sampai masalah kebersihan aja diurusi. Wal budu anil ausafi wal aqdari, dan syariat Islam itu jauh dari sesuatu yang kotor, sesuatu yang menjijikkan. Syariat Islam itu jauh dari kekotoran dan perkara-perkara yang menjijikkan. Wadhalika, ada benar itu dibuktikan dengan linahji, ya, oleh larangan-larangan anil iktisali, dari
mandi fil ma'ir raqidi, di dalam air yang menggenang, sawaun sama saja, karena ada hadal iktisalu apa inilah mandi, yusiru itu mempengaruhi apa mandi alal ma'i atas air awal atau tidak, baik mandinya itu membuat airnya menjadi kotor ataupun tidak. Tapi dilarang mandi untuk junub, ya, mandi untuk junub maupun mandi untuk apa namanya ibadah-ibadah yang lain. Ya. Karena karena sesungguhnya inlam yusir meskipun tidak mempengaruhi apa mandi ya, fi awali maratin pada kali yang pertama asar maka pasti akan berpengaruh apa mandi fil maratis saniyati awisalisati awirobiati ya. Tapi kalau yang mandi nanti ada orang kedua, orang ketiga, orang keempat ya, pasti lama-lama air yang menggenang tadi akan berubah. Masih yang pertama. Jadi Islam itu mengajarkan kebersihan dan jauh dari kekotoran dan perkara-perkara yang menjijikkan. Itu tadi apa namanya penjabaran. Syariatul Islamiyah itu ada syariat Islam kulluha semuanya nadhafatun itu bersih. Kulluha dan semuanya syariat Islam itu toharatun itu suci. Maka yang berlawanan dengan kebersihan, berlawanan dengan kesucian ya, harus dihilangkan. Kamar mandi masjid harus bersih, harus suci ya. Tempat wudhu juga harus bersih dan suci. Pokoknya semua yang berkaitan dengan Islam, semua yang berkaitan dengan masjid harus diupayakan, wajib diupayakan suci, karena itu adalah dasar dari syariat Islam. Islam mengajarkan kebersihan dan kesucian ya, menjauhkan atau menghindari kotor dan yang menjijikkan.